Tapi saya kira kita harus pahami juga ya mengapa Jokowi dan terutama para pendukungnya itu jadi sangat marah ya. Ya sebenarnya ini kemarahan mereka ini pasti simbol dari kemarahan Jokowi dan keluarganya. Cuman kalau Jokowi kan nggak pernah ditampakkan ke permukaan gitu ya. Ya karena ini sampai kapanpun juga dengan dinobatkannya Jokowi sebagai salah satu pemimpin terkorup itu dia akan tercatat sejarah sebagai seorang pemimpin dunia. Ini masuk dalam daftar lah begitu ya kira-kira pemimpin dunia terkorup, dan nanti setiap kali orang menyebut siapa terkorup Jokowi akan masuk di situ gitu. Jadi ini jelas stigma baru karena jadi pemimpin dengan daftar catatan kelam dalam daftar panjang pemimpin yang buruk yang pernah ada. Ini pasti mundur ke belakang termasuk ke sejarah-sejarah dunia yang lain gitu, Bung Rocky. Tidak ada misalnya di dalam sejarah kerusakan demokrasi, dalam sejarah otoritarisme, pembuktian korupsi itu mendahului sebut aja hukuman yang bahkan dalam revolusi Prancis hukumannya itu telak betul tuh. Sang Raja Louis XVI itu tidak perlu dibuktikan dia korupsi berapa banyak, tapi oleh rakyat dia sudah tidak dipercaya, lalu diseret di alun-alun kota Paris 1789 itu dan dipenggal kepalanya. Kan itu pembuktian. Lalu ditanya di mana korupsinya? Yaitu korupsinya itu ada di dalam persepsi rakyat. Kenapa yang dirasakan rakyat walaupun tidak kuantitatif, apalagi kalau dia kuantitatif, itu artinya korupsi. Bahwa Louis XVI itu memajaki rakyat untuk membiayai kemewahan istananya, memajaki rakyat untuk membiayai ambisinya untuk perang, itu namanya korupsi. Sebelum ada pengadilan, pisau gilotin itu udah jatuh di atas lehernya, lalu terpisahlah kepalanya dari rehelnya tuh. Nah itu yang terjadi misalnya sekarang tuh, OCCRP itu semacam pisau gilotin dari netizen. Nah kira-kira begitu saya mau terangkan tuh. Jadi pisau gilotin udah jatuh, bahkan ketika OCCRP diminta untuk membuktikan, dan bagi OCCRP nggak penting karena netizen udah punya persepsi. Nah, di mana kita lihat aja indeks persepsi yang dibuat oleh lembaga survei dunia tuh. Tapi nanti netizen datang, Pasar Jokowi akan tanya lagi, bagaimana mungkin indeks kita itu turun, dalam indeks kita itu memburuk dalam soal korupsi, kalau Presiden Jokowi masih dieluk-elukan oleh 82% pendukungnya. Yaitu artinya tautologi, mestinya dibuktikan terbalik bahwa kalau indeksnya persepsi publik itu, dunia itu meriset dan menemukan fakta bahwa Jokowi itu dalam era kepemimpinannya Indonesia itu makin buruk persepsi korupsinya, maka kita boleh tidak percaya 82% pendukungnya. Jadi kita mesti pilih keterangan para reviewer dan analis dunia yang tidak punya kepentingan dengan Indonesia selain kepentingan memberantas korupsi, dan lembaga survei yang disogok oleh Jokowi yang justru ingin memanipulasi angka likability pada presiden. Kan itu dasarnya kan. Jadi sebetulnya walaupun ada dua statistik yang bekerja, statistik yang dibuat oleh Jokowi sendiri melalui tim surveyornya, dan statistik yang dibuat oleh netizen yang kemudian diupload ke CCRP. Sekarang kita pilih mana yang benar. Ya kalau akhirnya 82% itu dianggap palsu, maka sebaliknya yang benar. Jadi persepsi rakyat itu yang benar. Jadi kelihatannya kalau diukur-ukur bahwa memang yang disebut sebagai Vox Populi, Vox Dei, artinya bukan suara rakyat adalah suara Tuhan, tapi suara rakyat itu tidak mungkin dibatalkan oleh Tuhan. Itu maksudnya Vox Populi, Vox Dei itu. Jadi sekali lagi kita ada di dalam kecemasan bahwa OCCRP masih akan jadi common enemy dari mereka yang membela Mulyono. Sementara bagi OCCRP aktivitas mereka akan tumbuh terus. Semester depan mulai akan ada riset lagi itu untuk menentukan skala yang diperlukan untuk memperlihatkan perubahan politik korupsi di Indonesia atau di seluruh dunia. Jadi OCCRP itu akan bekerja terus walaupun dia diancam oleh netizen, atau ada yang bahkan di dalam pemberitaan OCCRP akan ada bom dikirim ke kantor OCCRP. Itu kan sebetulnya ya semacam cawe-cawe yang ada gunanya.